Tuhan baik, makanya kita bertemu kembali di sini ya. Nah, ini menyangkut dengan laporan kami tentang surat palsu ya. Jadi pemberitaan selama ini yang mengatakan bahwa klien kami Om Gideon Tengko sudah berdamai. Ya. Tapi yang terjadi silakan mungkin Om bisa bicara. Ya. Di mana Om? Jadi itu hanya pendapat masyarakat ya. Tapi ternyata memang belum damai. Di telepon juga nggak mau. Apa itu udah damai? Benar. Kalau di telepon nggak mau damai apa enggak? Nyoto. Belum. Iya. Belum damai. Iya, begitu kenyataannya. Artinya ini kan sebetulnya udah cukup lama banget Oh nih Om. iya, udah capek. Gimana nih Om Gideon sendiri? Kebenaran kok. Bukannya mencari-cari kesalahan, tapi emang begitu tuntutannya. Tidak ada yang oke, Bang harus mungkin. Jadi begini. Beda. Saya perlu luruskan, garis bawahi yang dimaksudkan Om bahwa damai dan sebagainya itu tidak seperti itu. Ini kayak gimana? Yang telepon susah dihubungi sebenarnya gini, Om saya buka ya, dasarnya dari Om ya. Di suatu waktu si Raffi Ahmad chatting-chattingan sama Om, ajak bertemu. Setelah itu bertemulah Om sama Raffi. Kemudian setelah sehabis pertemuan itu muncullah berita kemana-mana, ya kan, informasi yang berkembang di masyarakat dengan pertemuan itu sudah berdamai. Oke. Kemudian saya bertemu dengan Om Gideon bersama adiknya Om Gideon di rumahnya Om Gideon di Puncak. Saya tanya, Om, hasil dari pertemuan itu apa? Sudah berdamai apakah belum? Om bilang, berdamai bagaimana? Masa saya mau berdamai? You nggak tahu. You kan pengacara gua, you pasti tahu lah. Dan nyatanya saat ini saya kontak mereka tidak bisa dihubungi nomor itu. Itu yang maksud tadi. Saya kontak nggak bisa dihubungi. Jadi anak-anak itu hanya bertemu Om setelah mereka puas, ya kan? Sudah bisa bertemu. Setelah itu apa? WA-nya Om sudah terblokir dan nomor-nomor itu tidak bisa dihubungi. Kejam nggak itu? Itu yang Om alami sampai hari ini. Om bilang sama saya, sialan, gua nggak bisa hubungi mereka. Nah, jadi bagaimana Om? Sudah ada damai belum? Ya belum. Ya itu Terus ini Om. anggapan kalian bagaimana? Oke. Berarti pertemuan kemarin di salah satu mall makan siang itu Ya Om? cuman itu Iya kan, 2 tahun terakhir ya? lalu. Nah itu nggak ada telepon Iya. Itu pertemuan dengan Raffi ngebahas apa Om? nggak bahas apa-apa, Cuma dia diajak tahu- makan aja. ajak makan, atau dia ngomong kayak ini gini gitu loh. Kalian baca, padahal dia mesti ketemu saya janjian, Diajak makan mau berapa ngobrol. lama ini? Ya sejam lebih lah. Nah itu Cucu. di Itu cuma ngobrol sama cucu. oke, itu di dalam pertemuan sama Raffi itu Om sendiri ngebahas soal masalah Om nggak ke Raffi? Mungkin Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong. Dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Percaya nggak? Bukannya memusuhi saya. Nah motif mungkin Raffi dan anak-anak sendiri memblokir itu Nggak apa? tahu dengan alasan apa mereka tidak pernah mau jawab telepon saya. Dari Caca, Kiki, Raffi, hanya Lala aja yang saya sering telepon. Kabar cucu bagaimana? Gitu. Berarti udah lumayan lama Om tidak menemui Om. 12 tahun aja, Bo. kecewa ya Om Gideon dengan Nggak tahu, sikap. kalian rasanya gimana kalau kayak gitu? Om merasa diabaikan nggak sih Om? Ya, gila. Udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Gitu. Om, tapi kan di tahun lalu di momen Idul Adha sempat merayakan bersama juga tuh, ikut bersama di 11 Juni tahun 2025 yang lalu. 2025? Iya, mungkin di tahun ini Enggak. sempat ada. Jadi gini, Coba lihat lagi. dasarnya dari situ saya pun ingin membersihkan diri saya karena banyak suara-suara sumbang
mengatakan kalau saya ini sudah mendapatkan sesuatu. Oke. Itu bukan cuma orang luar, maaf di kalangan keluarga orang-orang dekatnya Om Gideon juga merasa curiga, dan itu terbuka tayangan seperti itu. Akhirnya saya berpikir saat yang tepat kita memulai kembali, ya, bahwa kita harus bersih. Saya nggak seperti itu, makanya saya bawa Om Dulu Om. untuk menelusuri kembali perkara Om seperti apa, dan masih banyak PR yang lain yang mungkin kita akan buat menjadi LP baru. Ya, Sejauh ini ada Oke. langkah-langkah yang ditempuh nggak? Hari ini saya udah memberikan ruang dan waktu untuk mereka bertemu Om. Saya bilang bertemu aja Om. Lagian ini kan urusan kasus perkara kan. Dipikirnya udah selesai. Saya tanya Om bilang nggak ada pembicaraan ke sana, nggak ada. Malah gua sekarang diblokir. Ini pengakuan Om, bukan saya mengada-ada. Oke, Bang, sebagai penegasan, artinya kehadiran Bang Erles dan Om Gideon di hari ini di Krimopolda untuk apa, Bang? Jadi gini, laporan kita itu di Polda Metro Jaya itu sudah berpindah dari sub Renakta ke sub yang lain, karena Renakta sudah berpindah dari sub Renakta ke sub yang lain, karena Renakta sudah dijadikan perlindungan anak. Jadi LP itu dipindahkan. Oh, jadi Abang mungkin untuk sekaligus meng-cross-check, Bang? Ya, kami cross check, tadi sudah bertemu semua para penyidik yang baru, ya kan? Jadi yang tangani sekarang ini Jatan Ras, sudah kita bertemu. Jadi kita mulai dengan yang baru ya. Saya harap bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi janji daripada penyidik, sesegera mungkin mereka akan panggil terlapor itu untuk mendengarkan apa dan mengapa sampai mereka dilapor. Oke, berarti Kan untuk di hal potensi ya, kita kan ini kan kasus sudah lumayan cukup lama menyita waktu Om Gideon. Lama karena saya juga tidak terlalu mau push. Saya berpikir ini kan mantan istri dan mantan suami punya kasus. Anak-anaknya public figure. Masa bisa menyelesaikan permasalahan orang, pas permasalahan orang tua mereka, mereka gantung. Ya kan? Yang lebih menyakitkan lagi, yang saya lihat dari raut wajahnya Om itu, dia merasa terzolimi, dia dimanfaatkan katanya. Saya diundang terus lewat WA, saya diminta untuk datang, telepon. Setelah itu mereka senang, ada pemberitaan sudah damai, saya nomor semua diblok. Kalau boleh tahu di blok itu dari kapan Bang? Dari kapan Om blok waktu itu? Om boleh ke depan lagi Om. Setelah selesai itu ya. Om lagi lagi. mungkin bisa Kalau mengenai tadi ditelepon sama saya sudah 12 tahun. Enggak ya. Dulu ditelepon nggak mau. Yang beberapa bulan lalu. Yang ya kan, barusan Om ini. Raffi. Oh iya, itu nggak tahu deh berapa lama ya. 4 bulan apa 5 bulan lalu deh. Ini aja Yang udah 5 pertemuan itu. bulan. Oh sekitar 4 sampai Agustus. Jadi pertemuan itu hanya berdasarkan ya silaturahmi biasa aja, diundang. Karena mungkin cucu mau ketemu ya kita kan nggak ngerti. Tapi intinya pertemuan itu tidak ada hubungan dengan kasusnya Barita dan kakak saya Gideon. Berarti memang tidak ada obrolan. Tidak ada. Hanya Iya. just pertemuan diundang makan aja gitu. dengan Oke. caption Jadi menjelaskan tidak bahwa ada pertama- tidak ada berhubungan dengan kasus. Saya tunggu telepon mereka ya. Nah. Saya tunggu telepon mereka untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Untuk baik-baik semuanya. Bukan untuk apa-apa. Gitu. Om, tapi memang udah berusaha untuk mungkin anak-anak mencoba untuk mendudukin Om dengan Nah, sejauh ini belum sampai ada ya. nggak ada. Belum ada. Cuma ketemu di restoran aja terakhir sama 2 kali terakhir Pada tahun lalu. menghindar. berarti memang tidak mau ada obrolan itu. Nah, Cukup kecewa ya Om, artinya apalagi maaf seorang Raffi Ahmad yang memang yang seharusnya bisa Jadi jembatan. Jembatan yang baik. Begitu juga Bari, di Caca, bukannya jadi jembatan yang baik, malah jadi
bumerang ke saya. Saya seolah-olah yang tersangka, tersalah, terapa semuanya ada di saya dah. Om, selain kangen ke Kemungkinan ini cucu, dalam arti bisa diartikan juga nggak sih sebagai menutup pintu damai terhadap Om? Kayaknya seperti itu. Dengan tidak mau jawab aja itu udah blokir dong. Ya. Itu udah ada 5 bulan ya Om? Woi, 12 tahun. Nah, ini yang terbaru. Baru yang Yang terbaru selama ini kok. Berapa 5 bulan? bulan apa 4 Lebih. bulan lalu. Jadi begini, Kan ada Bulan di YouTube 8. kan? jadi gini, Periksa aja di kita semua ini kan satu saat akan menjadi orang tua. Ya. Tua itu pasti. Ya, siapa yang menyakiti hati orang tua, dia juga akan kembali menjadi orang tua, akan mengalami, menikmati hal yang tabur tua itu yang saya selalu bilang. Bang Erlas, berarti laporan ini sorry bisa diingat lagi Bang Lingkon karena udah lama nih Bang, udah mengingat kembali nih laporan yang di Polda ini, laporan apa Bang tadi? Pemalsuan surat. Pemalsuan surat. Tapi kalau saya lihat ya, kami diskusi tadi di dalam dengan para penyidik baru dari Jantan Res, saya optimis tahun ini selesai. Banyak hal ini kan saudara-saudara kita, teman-teman penyidik kita ini kan orang-orang muda, orang-orang baru yang punya semangat untuk Indonesia lebih baik. Jadi percaya, yakin dan percaya, selesai. Oke. Selama ini kan mungkin Bunda Rita, Mama Rita sendiri tidak pernah hadir untuk memberikan. Udah kok, udah pernah. Tapi kan teman-teman wartawan tidak tahu kan. Nah ini, makanya teman-teman wartawan, harapan saya lebih banyak, lebih dekat ke Polda Metro Jaya, biar tahu. Ini pasti dalam waktu dekat dipanggil itu. Bertiga itu pasti dipanggil. ada bocoran Bang mungkin tanggal berapanya? Ya mungkin Juni ya, awal Juni itu dipanggil. Keyakinan apa sih Bang artinya untuk ketiga ini akan dipanggil ini kan kita tahu peran besar seorang nama Raffi Ahmad. Enggak lah, Case ini sendiri. yang besar sebenarnya Om Gideon. Ini yang saudara langsung. Kalau bukan Om kan nggak mungkin dong sedekah. Kan dari Om. Makanya saya kan bilang sama Om, ini selesai. Berharap teman-teman bisa viralkan supaya pihak-pihak di sana tahu dan bisa langsung telepon. Lu gimana lu? Lu hari-hari kesana kemarin orang tua lu nggak bisa diurus. Takut nggak? Masih selesai kan? Nah, makanya saya bilang teman-teman media peran sangat penting ya. Saya, untuk kata-kata saya cukup. Jadi untuk keluarga saya yang saya sayang, segera atau kapanpun, bagaimana caranya supaya hubungan kita kembali. Baik. Om, selain ke cucu ke anak-anak, seberapa besar Om kangennya Om? Hah? Seberapa besar kangen Om ke anak-anak selain ke cucu? Sebagaimana kamu sayang anak kamu sendiri gimana? Ini belum kali dong. Anak sendiri. Oke. Gitu. Om, tapi sorry Om, artinya mungkin karena permasalahan ini jelas mengganggu kesehatan Om sendiri gak sih Om? Hampir, tapi saya lolos. Lolos alias sudah bisa lewati. Kayak apa tuh Om? Iya, ada Tuhan lindungi saya. Bagaimana rasanya kamu kalau anak kamu sendiri nggak mau temuin kamu? Ada yang udah punya anak belum sini? Punya Om. Ya rasanya gimana kalau anak jauh? Baru pergi sehari aja ditelepon kan? Gimana saya? 12 tahunan tuh cuman telepon susah, aduh udah deh. Saat kondisi sakit mungkin dari anak-anak sendiri berusaha untuk menjenguk atau Memberi kabar. ya menjenguk Om atau seperti apa Om saat Om sakit? Enggak, saya lagi keadaan kayak enak aja. Kemarin saya mau lapor anak-anak, mereka nggak jawab, ya udah terima aja gitu. Bukan 12 tahun, baru 5 bulan atau 4 bulan lalu ada kan di YouTube pertemuan kakak terakhir. Ya ketemuan tuh Kemana cuman gitu, begitu iya. lagi, abis itu begitu lagi. Tapi kakak bilangnya 12 tahun juga. 12 tahun begitu keadaannya telepon. Kondisinya mungkin, situasinya gitu ya. Balik lagi, biar itu lagi. Teman-teman kita istirahat deh. Ya, oke. Iya. Om sehat-sehat ya Om. Banyak